dulu. Bintang tamu kita masih ini. Oh, udah mulai. Udah. Siap. Udah roll ini. Sponsor. Gue minta dong nih. Ini sponsor juga nih. Moga aja. Ya nggak apa-apa ya. Parah banget, bintang tamu langsung dipalakin. Parah banget emang nih. Tenang aja. Bocah. Bukan kayak tukeran. Oh, tukeran rokok. Simbiosis mutualisme. Boleh. Nah. Boleh ngerokok tapi? Boleh, Bang. Aman. Ini udah mulai. Udah emang kayak gini. Ini enggak ada tek-tekan. Nggak ada. Pohihi geng. Asik. Kita kali ini kedatangan Mr. Limbat. Bukan. Enggak. Kok dia nih? Kan libat dia. Oh, iya. Libat. Anjing bener lagi bangsat. Oh, boleh ngomong anjing sini? Anjing. Anjing. Enggak ada enggak gua Enggak. sensor. Enggak. Ya? Paling klip doang, Iya. muka lu doang. Oh gitu. Iya. Zut gitu. Jangan dibuang korek gua. Oh iya. Lu datang ke sini mau ngapain, Bang? Iya, Sumpah gua enggak tahu, gua cuma diajak 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 siapa? siapa? Pak RT. Kan kita belum ada, Pak. Iya. Oh iya juga sih. Lu siapa sih? Jadi Iya, jadi gini, teman-teman. asik. Assalamualaikum dulu dong. sekarang. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi Oh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gue pengen ngebahas tentang isu di perumahan kita. Berat anjing. Gimana? Berat anjing. Bang, perumahan lu di mana, Bang? Perumahan lu di mana, Bang? Bang, ini YouTube Bang anjing. Gak apa-apa, jadi biar semua pada tahu. Kayak gitu. Lu. Nih. Lu yang nonton ini. Anjing. Serem gak? Kan di-share juga anjing. Cut. Cuma diikat aja. Emang pengen ngerjain Rizky aja. Nih ngomong-ngomong, gue mau nanya dulu nih. Ah, boleh. Pohihi itu apa? Kenapa pohihi? Jadi gini, Pohihi? Bang, gua ada yang jelasin. Pohi. Pohi itu kata-kata posisi. Oh, jadi lagi panas gitu pohihi. Bukan. Gara-gara aduh, anjing pasti ini lagi ya. Enggak apa-apa. Ada orang yang mungkin Berkebutuhan khusus. Ya, berkebutuhan khusus. Ngomong posisi. Pohihi. Oh gitu. Jadi lo ngecengin itu orang. Enggak. Nah, emang, Bang. Iya emang. Gue kan nontonin podcast kalian nih. Kagak. Emang lu mulu yang bikin kontroversi. Enggak. Kagak. Kagak. Udah gitu episode yang sebelum ini nih bahas tentang demo. Dia juga. Kagak, ngapa jadi gua juga? Emang lu aja ansos lu Ya, lu berarti kenapa di jadi sosial. ansos? Ngeceng-ngecengin pejabat, Bang. Ya, emang biarin apa Ngeceng-ngecengin emang? aparat Ya anjing. biarin. Lu nggak usah Apa? ngecengin aparat. Ning lu introspeksi diri dah. Langsung Ada, to the point. Coba, Bang. Enggak, iya tadi jelasin pohihi. Oh iya, terus kita cari-cari Lu penggagasnya. Enggak. Dia no. Mordor. Oh. Jadi setiap kita nanya posisi itu kita ganti. Pohihi. Kan kalau di grup tuh Oh. pohihi. Tapi Ya, grup yang mana? Emang ada grup selain grup yang itu? Oh, Grup perumahan, emang ada grup Emang lain? ada lain? Grup Pagi- apaan? Pagi. Emang ada grup di luar grup? Ah, gua enggak tahu kan gua enggak masuk grup. Ada perumahan. kelompok di dalam kelompok? Ada. Ada ya? Ini kita bukti. Jadi lo nih yang nonton. Balik lagi. Gue cuma bilang sama lo. Terus Itu gak dilanjutin aja. emang anjing dia. Lu harusnya nyapuin. Enggak mau gue lu. Bang, tapi tuh lagi ada film baru dah. Anime. Hunter x Hunter, nonton nggak? Oh. Lu nonton nggak, Bang? Ini enggak, ini gua kalau lu kagak tahan, ini mulut gua bahaya nih. Lu enggak tahan mulut gua bahaya nih. Asli. Gua dapat pesantren. Tapi Bang, lu dulu sebelum di sini rumahnya di mana, Bang? Gua tuh di Berlan. Ya. Wah. Berlan, Bang. Teman-teman Berlan, halo. Gue di Berlan. Habis itu gue nikah, gue tinggal di Kemayoran sekarang. Oh, Kemayoran. Ayo, kurir-kurir yang di Berlan. Anak gang Berlan. Ini nih, abang-abangan. Iya. Iya, Dia pernah mapping di mana coba? benar. Pokoknya anak-anak Berlan tau lah mappingannya mana aja. Nah, jawab Enggak, ini sendiri di-cut dah. dah bener. Enggak. Gue di Berlan, gue anak masjid. Jadi di situ tuh ada masjid, di belakang tuh ada masjid, gue TPA di situ. Oh, lu TPA gue di 2 sini. tahun, habis itu di Berlan tuh ada depan tuh masjidnya apa namanya anggota, itu juga gue TPA di situ. Oh, Gue Amas TPA ya. gue, Amas. Hah? Anak masjid. anak masjid gue. Banget. Tapi lu SMA rokris, Bang. Babi. Kenapa? Tapi gue ikut. Gue Anjing. pernah ikut. Retret gue pernah ikut.
Jadi mantan gua waktu SMA tuh anak rockris. Siapa bang namanya? Udah nggak usah. Nah terus dia ngajakin, Jalan-jalan. lu ikut mau nemenin gue yuk, nganterin. Gue mau retret ke puncak kan, biasanya kalau retret 3 hari tuh ke puncak. Ayolah kan gue posesif ya orang. Posesif, Nganterin tuh, iya. pakai motor ke puncak. Itu kalau nggak salah retretnya di area Cipanas. Oh Cipanas. Ah, Cipanas. Dari apa waktu itu gue naik motor Supra X tahun 2004. Dijual gak? Enggak bapak gue itu juga. Apaan sih yang bersin? Setan bang, biasa biarin. Goblok lu. Jadi Kucing. Jadi pas gua nganter gitu kan banyak yang villa-villa tuh. Wah jauh nih. Gimana kalau kita retret di sini aja berdua? Gua bilang gitu. Wih cakep. Dijenggut gua dari belakang. Kan rambut gua kalau waktu SMA apa namanya ada muncul sini lah kayak dulu iya, apa bener. mulet. Ya gua gondrong sini doang, sini kagak ada. Kayak film-film Cina dia. Benar. Gak ada asbak nih ya? Si goblok. Nah, habis itu gue jalan tuh retret. Nah dia bilang nyampe situ jam 10 malam. Nah dia kan tim advance gitu kan. Jadi Nasihat dia- gitu ya. Bukan, tim advance tuh yang datang duluan. Lo udah kenceng salah lo. HP. Ya benar. Benar. Ini gengges nih ntar lah. Oh dia bersih. Mandiri. Di situ datang di jam 10 dia bilang lu balik lagi, lu mau dengerin gue? Oh iya. Lu balik lagi jauhan, mending lu nginep sini aja. Belum jadi gue bilang gitu kan. Bener. Jadi. Pokoknya otak gue udah kotor aja. Benar. Otak lu udah memek gitu ya. Anjing. Lu boleh ngomong Nggak, boleh. Boleh. Gue pengen nanya bang satu bang. Kan gue editor ya. Gue pengen nanya satu. Apa? Bini lu sekarang tahu cerita ini? Anjing enggak tahu lagi. Enggak tahu. Tapi dia tahu gue ikut retret. Oh tahu pernah. Aman berarti. Udah ya? habis itu datang tuh. Nah, gue nggak boleh pulang. Dia Lu nggak bilang, boleh ditahan. ya udah kamu bantuin aku jadi tim logistik. Oh iya. Logistik tuh. 3 hari gue di situ. Gue bilang, kok menarik. Gue bilang, seru gitu agendanya. Geter ya. Ah? Iman geter gak? Belum kayaknya. Ya habis itu terus karena gue udah dikasih pembekalan anak TPA kan. Oh iya benar. Berapa kali? 6 kali gue khatam Quran. Gila sekali. Pokoknya Kebanggaan tuh. gue minta sama ustazah gue mulai dari juz 30 aja ya biar cepet. Fast track. Lupa. Terus ustazah gue bilang, enak banget loh punya orang dalam loh. Gue bilang ada orang registrasi. Bener. Admin. 6 kali gue kan Bener. khatam Quran. Nah habis itu deh. Nah akhirnya gue nyobain asik juga nih retret. Jadi waktu itu gue kelas 2 tahun ketiga kelas 3-nya gue ikut lagi. Ikut lagi ketagihan ya. Ikut lagi. Agendanya apaan bang? Waktu retret. Terstruktur nggak sih bang? Coba dari awal ya. Iya. Lu ngomong. Gak usah kita bahas. Ngeri nih gue nih. Susah mancingnya. Ngeri nih. Kan biasanya Jangan. kan kalau ada acara biasanya ada Iya kan struktur ada kan. rundown. Ada Pokoknya rundown ya, Bang. intinya di situ gue adalah melakukan agenda CSR. CSR. Kan gue tim logistik, Bener. Sosial. nyiapin segala macam, nyiapin air. Karena gue mau motor, mereka logistik airnya kurang, gue yang turun ke bawah beli air. Gitu effort. aja. Yang penting baik sama. Sama umat manusia. Kan lu diajarin di TPA dong. Iya. Diajarin TPA. Sesama manusia tuh sesama harus saling umat menolong. Islam sih bilang. Iya. Makanya sekarang misalnya gue lagi event tuh, kita gue kan mimpin doa misalnya. Asik. Baik sebelum acara sebaiknya kita berdoa. Menurut Kita berdoa menurut dan sesuai dengan agama Islam. Dipersilakan. Maksa ya. Karena gue benar. Kan dia yang ngomong. jangan nyebut agama dah. Kan Ngomong-ngomong bang. nggak apa-apa. Lu kan anak event tadi katanya. Iya. Wih, benar masuk nih. Event apaan aja nih menurut lu? Wah anjing event terbesar Oh. gue deh. Sebenarnya bukan event terbesar, event yang menurut gua yang gak gue lupain itu adalah pernah ngejalanin jadi salah satu promotornya Dewa 19. Wih. Waktu itu kita di promotor kita tuh kebagian 2. Waktu itu lagi gembar-gembornya yang Dewa 19 30 tahun anniversary. Ya. Nah, itu ada beberapa promotor yang dikasih kesempatan untuk megang konser Dewa 19 itu ada 30 lagu di 30 kota. Nah, promotor gua
itu kebagian dua kota Medan dan kota Balikpapan. Jadi gue nyari kerjasama sama kafe-kafe yang mau ngejual tiket gitu-gitu. Nah ada beberapa term and condition yang supaya mereka mau nih ngejual tiket Dewa 19 di situ. Nah setelah itu awalnya perjanjiannya gue affiliate aja kan, tim affiliate atau tim marketing di situ bilangnya. Tapi setelah itu wah kayaknya kurang nih manpowernya, lu bantuin lagi Ruth di crowd control. Gue bilang anjir crowd control lagi, gue harus ngatasin atau harus megang tim yang ngurusin penonton. Gue harus mikir keselamatan. Gue harus mikir mitigasi kalau ada apa-apa. Terus yang berhubungan sama perizinan dan juga gue waktu itu harus presentasi ke polisi untuk surat izin dan lain sebagainya. Itu tuh Bray, itu benar-benar menurut gue ribet. Gila. Nah, dilalahnya kita konser itu awalnya berlangsung ya udah untuk mengisi untuk menghibur warga Medan saat itu. Tapi di gue lupa Hamin seminggu teman-teman, kalau teman-teman gue yang waktu itu promotor kalau gue salah komen di bawah sini nih. Jauhan. Udah kelihatan Bang, sono. Itu kalau nggak salah Hamin seminggu atau Hamin 3 dikabarin kalau Bapak Jokowi mau nonton Di Medan. Karena Bu Iriana itu suka. Waktu itu kita masih kedapetan full tim. Waktu itu masih ada Once. Terakhir tuh Once di Medan saat itu. Jadi full tim vokalisnya itu ada Once, Ari Lasso, Firza sama Elo. Itu full tuh. Itu terakhir kalinya kalau nggak salah di rangkaian 30 tahun itu si Once ikut. Udah. Terus setelah itu Hamin 2 kita loading itu kok ada tim Pas Pampres. Sebelumnya tuh udah mungkin gue lupa karena udah 2 tahun lalu kan. Ada info atau enggak? Yang jelas gue yang berhubungan langsung dengan Pas Pampres, gue berhubungan langsung dengan tim Presidenan, sekretariat, Sesnek. Iya, terus sama tim protokoler. Bukan sekretariat, protokoler. Harus nyediain kursi dan lain sebagainya. Terus juga kursi penonton ya, bukan kursi pejabat ya. Kursi DPR? Bukan. Kursinya yang bagus tuh. Kursi aparat. Oke, terus Lu yang mulai lu sendiri hari ini. gue yang nyuci lagi ya. Nah, setelah itu Lama nih. Nungguin nih. Terus ngelek. Nah, ribetnya itu adalah gue harus presentasi ke kepolisian terus sama TNI saat itu. Malam itu jam 11 malam gue diundang sama kepolisian setempat di Polda Polresta Medan kalau nggak salah. Ya Polres atau Polresta Medan atau apa gitu. Itu? Di Medan. Kalau Polda tuh Sumut. Berarti Polres Medan. Presentasi di situ. Gue datang agak telat tuh karena gue kan harus loading dan harus nitikin area-area security, terus area mitigasi, area masuk, area ini dikawal berapa orang, ini krunya berapa, ini security eksternalnya berapa, gitu-gitu kan. Banyak lah ya. Nah setelah itu baru gue rangkum di satu proposal. Habis itu gue langsung berangkat ke kepolisian itu tuh. Pas gue datang, anjir udah banyak banget tuh. Ada TNI, ada polisi, terus ada Pas Pampres juga beberapa. Nah, untungnya gue megang satu Pas Pampres yang kaptennya tuh, kapten gue inget banget. Subatsa. Kan, gue inget banget namanya siapa? Bentar gue lihat dulu. Itu nggak inget. Iya. Ingat Siapa? Gue mau makasih sama dia nih. Namanya Mas Gali namanya. Kapten Gali. Kapten Gali dia waktu itu yang menyelamatkan gue dan dia tempat gue untuk ngadu nih. Jadi dia yang jagain gue karena dia tim Pas Pampres yang tim Advan kan yang pertama kali datang. Pokoknya Mas Rudi kalau ada apa-apa lu diskus sama gue aja. Nah, udah. Jadi gue baru ngerasain ternyata misalnya kita bikin konser di satu wilayah atau satu kota, kalau misalnya ada pejabat khususnya misalnya RI 1 datang, seperti ini ternyata ya pengawalan ketatnya ya. Iya. Nah itu tuh wah jalannya clear, benar-benar ada ring 1, 2, 3 gitu. Nah di gua kan ring 1, 2, 3 nya udah gua tata nih.
Nah setelah gue presentasi diperlebar ring 1, 2, 3-nya. Nah jadi gue presentasi di situ mempresentasikan dengan disaksikan beberapa instansi tuh. Gua harus ngejawab apa pertanyaan nanti Polri, pasti Polri tentang keamanan tuh Polri dan TNI itu. Gua harus nyari tahu ini nanti jalan keluarnya di mana, lu naruh ambulan di mana, lu taruh medis di mana, lu ada mobil Blangwir tuh di mana. Terus berapa gitu kan. Terus lu kalau medis lu segini perbandingan lu sama penonton lu berapa? Saat itu target kita menonton 4.500 orang. Karena waktu itu di Pardede Hall. Pardede Hall tuh gedung GOR gitu di Medan. Itu yang paling menarik menurut gue itu gue bener-bener ngehandle penonton. Nah kalau Pardede Hall itu kan dia ada tribunnya tuh. Nah tribun itu agak pendek bray ininya pagar depannya tuh. Sepanjang konser 219 yang mana orang bilang enak lu jadi promotor, lu bisa gratis lu nikmatin konser gitu. Enggak anjir, gua harus memantau 4.500 orang lebih keselamatan dan kesehatannya tuh. Jadi gue bener-bener motor gitu ya, udah gitu kenyamanannya, lu ngantuk lu, tidur dulu aja kali ya. Ngomong lu anjir. Gue denger cerita lu bro, Sadu di mata lu sadu. Gue harus mantau tuh dar-der-dor. Ngopi dulu. Alhamdulillah tuh nggak ada yang tumbang, nggak ada apa, tapi gue chaosnya itu adalah saat pas sudah selesai nih, pas mereka pulang, gue takut banget ada dorong-dorongan segala macem dari tribun ke bawah. Itu lumayan tinggi bro, ada kalau dibilang berapa meter 1.000 meter? Buset, sampai langit. Itu 3 meter ketinggian. Nah, tapi pagar depannya cuma sedengkul kurang. Jadi misal lu didorong gitu, jatuhnya benar-benar kalau pala duluan sih sakit ya. Semua aja tuh sakit bang. Nah itu sampai orang terakhir turun dari tribun tuh benar-benar deg-degan, gue belum selesai. Jadi misalnya dibilang, lo yang bilang promotor enak, biji mata lu meleduk. Ini keresahan ini harus keresahan promotor. Itu baru gue tuh tim crowd control, belum lagi tim tim yang lainnya, tim tiketing. Bener. Misalnya tiket lu udah habis jual on the spot tapi orang udah ngantri ribuan, itu gue pernah ngalamin juga ngantri ribuan, diobok-obok tuh, loket lo. Dari gimana sih lu jadi promotor jualan, lu bikin konser tapi tiketnya habis, ya udah masih gitu kapasitasnya bagaimana? Jadi misalnya kita promotor itu bukan tidak berhitung untuk menjual tiket, tapi kan kita harus ngelihat kapasitas dari si gedungnya. Nah hitungan kita itu adalah misalnya hitungan dari gua sama teman-teman itu adalah 1 meter itu untuk 1 meter persegi untuk 3 orang. Itu hitungan kita untuk yang itu Republik waktu itu tiketnya kita itu festival bentukan yang berdiri. Nah berdiri itu 1 meter tuh 3 orang. Nah itu nyaman dan amannya ya. Itu yang gue presentasikan ke polisian dan yang lain. Mereka nanya tuh, kenapa lo bisa ngejual tiket segini? Kenapa lo bisa target lo 4.500? Dari mana lo dapat hitungan itu gitu? Nah kenapa yang festival lo segini gitu? Nah waktu itu pas kita mau JR datang itu dari Polda waktu itu Polda Sumut datang, beliau baik banget, terus nanya tuh ini jalur mitigasi di mana, dia pasti bawa laser tuh mana-mana tuh. Jadi misalnya kita lagi di tribun samping, dia mau nunjuk situ, dia ngasih laser. Nah ini tuh nanti kurang tulisan exit, lo harus taruh sini, nanti gue bantu lo mitigasi di sini nih ya, ada 6 pintu. Awalnya gue bikin kita tuh bikin ada 4 pintu, terus dia bilang tolong bikin 5 pintu, satu lagi untuk daruratnya ya, untuk yang pejabat dan lain sebagainya, undangan dan lain sebagainya, VIP gitu-gitu. Udah gitu akhirnya alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Bang, gue ada pertanyaan bang, tadi kan ngomongin tiket bang, itu suka ada calo nggak sih bang? Nah kalau pengalaman gua calo atau enggaknya itu di gua saat itu nggak pernah ada calo. Kenapa? Karena gua di dalam. Di luar gua nggak tahu, tapi kalau calo itu kan terserah dia ya, dia yang ngebeli tiketnya. Kalau kita orang promotor kan kita jualan tiket dan jualan acara ya.
kita nggak bisa ngebendung dia calo apa enggak. Soalnya yang kita terima adalah lo beli tiket di gua, misal lo beli 10 ya udah mungkin untuk 10 orang gitu. Lo beli 20 mungkin 20 orang gitu kan. Nah, untuk kita lihat calo apa enggak ya itu bukan kapasitasnya kita. Nah, lo mau nggak bisa gitu dong, lo harus menentang atau lo harus menjaga semua itu dari calo gitu kan. Ya nggak bisa juga, karena emang sepait itu yang kita kerjakan gitu. Karena yang harus kita pikirkan itu adalah gimana caranya si talent itu aman, nyaman dan semua berjalan dengan baik, sama penontonnya juga mendapatkan apa yang mereka beli gitu. Mereka beli tiket, mereka beli aman, mereka beli nyaman sesuai dengan tiket yang mereka beli gitu. Nah, misal gini bang, lu jual 300, nih calo jadi 500, terus acara lu ntar jelek-jelekin, gue udah beli 500, itu gimana antisipasinya bang? Enggak mungkin, karena mereka tahu. Mereka tahu beli dari calo. Karena kan, lu nonton konsernya lu tahu itu yang jual calo. Ya kali aja bang, kan ada aja netizen tolol gitu, yang beli. Siapa tuh yang tolol? Siapa tuh bang? Yang beli di calo. Calonya siapa bang? Aduh. Nih, tapi gue ada pertanyaan menarik. Gue ada pertanyaan seputar dunia festival, dunia event, musik, konser segala macam. Lagi rame riders artis bertebaran bang. Wah benar. Kenapa? Ada enggak nih bang? Gak usah sebut deh. Gak usah sebut artis ya. Sebut riders aja. Yang setidaknya yang paling lu bikin anjing ribet banget lu. Iya, riders terribet. Sebenarnya gue nggak mau jawab, tapi gue jawab secara general ya. Artis memberikan riders itu adalah sebelum kita ngundang mereka. Contoh kita udah ngasih track list artisnya nih. Nah kita kan udah tahu riders mereka apa. Nah tinggal lo aja mau lo ambil apa enggak. Gitu. Jadi pernah on the spot. Nggak ada riders tuh nggak bakal dikasih on the spot. Karena ada 2 riders. Pertama adalah technical riders, sama satu lagi adalah hospitality riders. Yang ribet itu pasti orang bilang hospitality riders. Ada yang minta rokok, ada yang minta minuman, ada yang minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, minta meja biliar, minta PS. Lu jangan juga meja biliar kagak. Ada, Bray. Sumpah ada. Minta meja pingpong ada. Bang ada yang minta jabatan nggak bang? Macam-macam. Ada yang minta cewek bang? Ada. Oh ada. Berarti maksudnya lumrah. Jadi semuanya tergantung si promotor atau si penggiat acaranya. Mau diambil apa enggak? Lu mau ribet, ya lu jalanin apa yang udah perjanjian awal. Misalnya lu ngundang si band A misalnya atau grup A misalnya. Itu di awal tuh udah dikasih hospitality sama technical ridersnya yang harus lu penuhin. Kalau lu menurut lu ribet, ya lu nggak usah terima atau nggak usah ajak dia sebagai guest star gitu aja. Jadi misalnya dibilang ribet, ya lo aja penggiat acara yang ribet berarti. Lu kan lo yang nentuin, kecuali lu gua mau nyari duit nih, ya tinggal lo aja bargaining sama road manager atau manajernya dia. Lu tinggal bang, ini gua nggak usah pakai riders ini. Misalnya lo bikin event di kota kecil misalnya, tapi dia pengen minta band yang gede misalnya. Ya udah tinggal lu negosiasi, bisa kok, semuanya bisa dinegoin sama si road manager ya, tinggal road manager ngomong sama si artis, ini nggak bisa nih kota ini karena nggak ada produk ini gitu. Nanti diganti sama duit aja ya, atau diganti sama produk lain ya, itu bisa. Semua mereka terima lah ya. Harusnya terima. Negosiasi di awal ya. Kalau emang mereka nggak terima ya semua putusan di lo kan. Lo mau ngambil dia apa enggak gitu. Benar-benar. Karena kan balik lagi dari promotornya ya. Iya. Maksudnya ada do and don'ts di tiap kota kan beda-beda. Ilmu baru Karena banyak bang, maksudnya yang beredar. Makanya gue bingung sama orang-orang yang bilang ada yang ini ridersnya dia, ini nih ridersnya. Nah karena lu nggak ada di dalam situ mungkin ya, dalam artian kalau lu misalnya di dalam situ, kalau menurut lu ribet, ya ngapain lu undang dia? Benar. Ngapain lu ajukan dia sebagai guest star, atau ngapain lu ajukan dia atau untuk lu bikin konser tentang dia gitu aja. Jadi misalnya dan menurut gua mereka ini berhak ngedapetin riders itu. Kenapa? Karena pertama mereka nunggunya lama. Apalagi kalau dia konser ya, contoh misalnya kayak yang udah pernah gue jalanin Dewa 19 yang kita konser emang khusus buat dia gitu, kita bikin. Ya dia ngebawain beberapa lagu. Terus lu bayangin deh,
kalau misalnya band-band baru atau band lama dia ngebawain lagunya itu terus. Bosan gak sih lo? Gimana sih cara kita untuk sebagai promotor untuk ngobatin? Enggak bosen lu. Nyantai juga Iya, lo. makanya. Bantal bawa Begitu, kalian lo. bawa bantal. Tadi lu ngantuk, sekarang lu nyender. Anjing. Dek, besoknya lanjut lagi kali. Males. Bintang tamu males anjing. Nah, Udah lanjut aja. jadi kita harus ngebantu mereka untuk naikin mood mereka. Gitu. Nah, dengan apa riders yang mereka perlu? Mungkin ya kayak lo deh, mood lu lagi hilang nih. Gue harus nginin pakai mie goreng misalnya. Udah, gue sebagai yang kerja sama mereka, gue akan Memberikan itu. Gitu. Ada timbal baliknya aja. Lu memberikan hiburan, gue akan memberikan apa yang lo mau. Tapi ada gak bang? Maksudnya Ada. iya Belum. belum Emosi gua nih. Bang, maaf bang, ini pesanannya bang tadi bang. Wah, Kopi hitam. banyak juga nih jualan di sini. nih. Emang gua nonton ini. Tapi maksudnya ada gak bang yang kira-kira nih yang menurut lu dari lu pribadi, kalau lu kan tadi bilang berkesannya yang tadi Dewa 19 itu kan udah pasti ribet, hektiknya segala macam ya bang. Seru tapi kan wah itu kebayar lah. Ya, kebayar lah gitu, kebayar lah. Nah tapi ada gak nih maksudnya lu di event terus lu ngundang bintang tamu yang ibaratnya kagak terkenal amat gitu maksudnya, tapi mintanya ini itu gua kudu gini. Nah itu lu gimana bang? Oh, nggak pernah gue alhamdulillah karena kan persetujuan di awal ya, jadi gue tahu Riders ini gitu. Nah balik lagi, kalau lu setuju ya udah lu jalanin, kalau lu nggak setuju ya lu cari talent lain. Contoh misalnya klien lu maunya dia nih gitu kan, kita berdasarkan klien. Misalnya kalau kita bikin IO tentang bikin IO corporate ya, misalnya kita di brand apa gitu, dia pengen bintang tamunya adalah ini gitu. Nah menurut kita dia nggak begitu terkenal banget. Nah ridersnya menurut kita ribet, ya udah kita maha benar klien dengan segala firmannya dong. Nah, klien minta itu ya udah gue harus mencukupi apa yang klien mau. Tapi itu klien yang tanggung jawab nggak ujungnya? Enggak lah. Kita akan bergening juga sama klien. Jadi kita ngasih tahu ini nanti mereka ini. Nah klien biasanya tuh tahu kok, mereka pasti nanya ridersnya mereka apa sih gitu. Riders ini Mbak, Mas, Pak, Bu. Oh gitu. Oh oke juga ya ridersnya. Oh menurut kita nggak oke. Jadi klien, alhamdulillah klien gue selama ini mereka ngerti ini band oke nggak dengan ridersnya, sepadan apa enggak gitu. Biasanya kalau misalnya ridersnya nggak kita nggak bisa menuhin ridersnya, itu kita akan bilang ini mau diuangkan aja apa enggak, atau ini mau gimana, ganti brand aja apa enggak. Ganti brand dalam arti misalnya dia maunya dia event di kota mana, nah dia pengennya light, Citato Light, ternyata Citato Light nggak ada, boleh nggak kita tukar sama ini gitu. Misalnya dia bukan band yang terkenal banget, dia maunya ridersnya itu misalnya Azul. Jagger gitu, Azul. Jägermeister gitu ya, Jägermeister 2 botol gitu, sedangkan di kota itu nggak ada. Di situ adanya apa? Di situ adanya Ciu gitu. Udah boleh nggak? Ciu. Jadi Jagger gimana? Jangan deh Mas, jangan Ciu, ginseng aja. Ntar gue beli Kemayoran dah. Gitu. Bener. Tapi lu paling jauh di mana Mas bikin event nih? Paling jauh gue bikin Kota event, terjauh. bukan event deh, ikut event itu bukan bikin ya, ikut event itu adalah di Jayapura. Itu pengalaman, dan itu benar-benar mendadak. Gue diminta sama bos gue, ini event berjalan besok, hari ini gue suruh berangkat. Jadi sore, Ruth kita bikin event nih di Jayapura. Hah? Oke mantap, gue bilang gitu. Ya udah lo berangkat ya, lo pulang sekarang, nanti pesawat tuh jam 11. Hah? Gue bilang iya, pesawat tuh jam 11. Oke, terus posisi jam 4 tuh. Oke, terus ya udah berangkat. Wah, itu gua senang banget. Senang. Oke, berapa lama? Seminggu. Wadaw. Gue sama bini gue berangkat Jayapura nih. Weh, tiba-tiba Jayapura nih kata dia. Ya udah, berangkat deh gua pulang, gua packing segala macem. Jam 9 atau jam 8 gua ke bandara. Anjing, perjalanan panjang ya. Iya. Gua berangkat karena wilayah timur itu pasti di atas jam 10. Iya, malam. Nah, gue
gue nggak dapat yang langsung, gue Direct transit dulu, dulu, transit. transit Di dulu ke Makassar, Makassar, Makassar. ya. Gue transit Makassar, alhamdulillah cuma transit sejam. Nah sejam dengan pesawat yang sama, jadi gue nggak perlu turun pesawat, gitu ya. Gue nunggu, anjing, gue bilang gue kan ahli hisap ya, lu pesawat 5 jam dengan lu tidak menghisap apapun, lu hisap jempol doang, anjing, gue bilang ledes nih pantat. Begitu. Iya, tapi Jayapura tuh menurut gua kotanya indah banget. Berarti lu waktu transit di Makassar sebat di pesawat gitu maksud lu, Bang? Nggak bisa, jendelanya nggak bisa dilihat. Tapi ada bang yang pakai IQOS. Emang Ada boleh? pakai iPhone, besoknya nggak selamat hidupnya. Iya. Makanya emang Bisa boleh biasa lu. Ngali viral tuh. Iya. Gitu. Boleh aja, cuma asap jangan lu keluarin. Telan dong. Masukin ke dubur lu tuh. Begitu. Iya. Nah, Tapi itu huru haranya ya. Maksudnya gue juga pelaku event nih maksudnya. Cuman kan gue alhamdulillahnya belum dapat event yang besok langsung event. Iya, tapi gue seminggu atau 2 minggu lah. 2 minggu atau ya 2 minggu lah. Itu juga udah huru haranya wah anjing. Ini itu wah banyak lah gitu. Cuman ya maksudnya gue shout out lah buat pelaku betul. event ya, maksudnya kru event. Betul. Nah, gue juga shout out sama pelaku event atau IO yang ngantuk lah. Wah, anjing curhat, akhirnya dia curhat, Bang. Boleh ngomongnya ngantuk gak sih? Boleh, Bang. Nah, pelaku event yang benar-benar dia apa ya, bukan menghargai klien dianggap temen, dalam artian tuh revisi H-2 jam misalnya, dan revisinya itu revisi materi misalnya. Nah, itu mereka ngelakuin dengan ya walaupun gedek dan segala macem gitu, tapi kan kita harus ngebantu klien juga ya. Ada gue ngebantu klien juga kan. Nah, itu konsekuensinya kita bergerak di bidang services. Karena menurut gue seorang yang bekerja di IO itu adalah lo ngejual services. Lo mau services sih bahasanya services lah. Lo milih, kita kepilih nih alhamdulillah dari pitching-pitchingan gitu ya, dari tender gitu kita kepilih, berarti si klien itu percaya kita. Disumpah pocong untuk ngejalanin event ini gitu kan. Ya kita harus nyelamatin sih kemauan klien juga, karena klien kita itu biasanya para divisi-divisi yang dia harus bertanggung jawab juga di report ke atasannya nih. Betul. Mereka karena mereka ngeluarin duit perusahaan kan. Nah, kita harus nyelamatin dia dari itu juga atasannya dia, pertanggungjawabannya dia. Benar. Jadi misalnya si klien banyak yang bilang wah klien ini kan banyak revisi tai segala macam. Itu ya balik lagi ke lu. Gimana lu diskusi sama kliennya. Karena juga kerja, Bang ya. Ya karena klien kita yang itu balik lagi, klien kita di atasnya ada lagi pimpinannya. Jadi misalnya kita ngeluh terus dia tahu kita ngeluh, dia makin terpojok lagi karena posisi dia di tengah-tengah, dia harus ngejaga si bosnya, dia juga harus ngejaga CEO-nya juga. Nah, kita jangan sampai dijaga sama klien, kita yang jaga klien. Gitu, bosku. Profesional. Bisa nih corporate buat pakai jasanya Bang Rudi. Yoi, bisa nanti IO gua. Apa nama IO-nya, Bang? Jangan enggak usah. Nanti Mau dipromosi. nanti kalau mau tanya ke DM atau apa bisa. Ntar WA-nya di bawah, Dan Ya. live streamingnya di Pohihi, Bang. live streamingnya di Pohi bisa. Official partner. Jadi bisa nanti IO. Masalahnya kalau gua kasih tau IO gua itu bakal Luas tar. Jangan. Karena kita udah mancanegara kita mainnya. Bukannya sombong ya. Tapi kita udah ke Timur Leste kan. Mancanegara kan ya. Enggak, udah ke Singapura, waktu itu kita udah ke Malaysia. Zimbabwe ada pernah Zimbabwe? Alhamdulillah belum. Belum. Bang, tapi gue mau nanya deh, Bang. Kalau lu ini maksudnya ini pertanyaan nanya lagi, Bang ya. Lu pengen bikin event, Bang. Event apa yang pengen lu bikin? Tapi kagak boleh ada musik, nggak boleh ada MC, terus nggak boleh ada keramaian. Gue pernah event apa? Udah pernah malah yang lo bilang eventnya itu dari Inggris. Jadi ada satu brand dari Inggris yang dia nge-subcon ke kita. Ya. Dia bikin. Jadi dia ada beberapa regional di Indonesia tuh ada di Jakarta. Nah, si orang Inggrisnya ini tahu IO kita dari website. Itu the Weekend. band loh. Kirain. The power of social media kan. Nah, kita kan ngiklanin
sampai ke sana. Nah, dia tahu tentang IO-nya kita. Nah, itu tuh benar-benar gue nggak ada MC, nggak ada entertain, semuanya conference semuanya. Jadi dan nggak ada MC, gue benar-benar apa ya, pengalaman yang menarik. Jadi orang sana tuh benar-benar, dan yang present itu adalah CEO-nya dari berbagai regional negara gitu. Jadi si CEO-nya itu mempresentasikan tentang brand ini atau kemajuan brand ini di negaranya dia. Habis itu dia harus mempresent si presenter selanjutnya atau si Kayak TED Talks kali ya, TED Talks. TED Talks tuh apa ya? Ada TED Talks kayak gitu. TED Talks. Oh, gue nggak tahu. Pokoknya si pembicara sekarang dia harus mempresentkan si pembicara selanjutnya. Begitu seterusnya. Estafet terus gitu. Biasanya kan MC. Nah itu nggak ada MC, nggak ada entertain sama sekali, musik nggak ada. Terus sekarang juga event banyak yang macem-macem loh. Jadi gue pernah, ya alhamdulillah belum pernah ngejalanin, tapi lu di satu ruangan ada 2 stage. Dalam artian ada 2 activity di dalam situ. Talk show kiri dan kanan. Nah itu kan kalau talk show lo harus pakai mic segala macem kan. Jadi misalnya lo bikin 2, lah yang ono denger dong apa yang gue bilang, chaos banget tuh. Nah ini tuh pakai headphone. Ada benar-benar. Gue pernah. Jadi satu stage itu ada 2 talk show secara langsung. Jadi di headphone itu gue lupa nama headphonenya apa. Itu ada tombolnya tuh. Jadi dia ada warna biru dan merah, ada biru dan hijau. Nah itu ada A dan B. Saat lo pencet yang A, keluarnya mana gitu. Mana? Oh gue bosen denger itu. Gue mau dengerin B aja, tapi gue duduknya di A, nggak apa-apa. Bisa. Sekarang udah maju. Terus ada juga clubbing pakai itu tuh. Benar. Iya. Ada. Nah kita kayaknya bagus nih dengan di perumahan kita ya kan. Kita bikin itu pakai headphone aja udah. Emang kenapa bang? Emang di perumahan lo kenapa bang? Di Perumahan gue perumahan yang menurut gue bagus. Semuanya itu guyup. Pokoknya Gini dong. itu gayung. Guyur, Itu kuyup. Guyur. Lu ngomongnya juga lu begini dong, apa begini dong. Lu nggak suka orang mandi? Ini jauh nih. Maksud lo apa? Kan enggak, maksud gue guyur. Kan tadi guyur. Lo kalau orang nggak punya tangan? Iya, pakai apa? Pakai shower. Kalau dia nggak punya shower, Iya. Nyemplungnya di bak. dia mandi begini. Allah nyemplung di bak. Atau diambil air pakai mulut terus sembur ke atas. Jadi air mancur aja. Perlen park. Bener. Lanjut bang. Masa lu nggak suka? Suka gua. Lanjut Suka. lu tadi ngapain lu? Kagak, maksud gua ngejokes itu ngejokes. Ngejokes. Iya. Dia ngatain. Kagak ngata-ngatain. Maksudnya kan tadi lu ini plesetin aja bang. Nggak. Kan guyup kata lu. Guyup. Gua Terus bilang gini, keguyur. Guyur. Itu lu nggak suka orang mandi? Kenapa jadi nggak suka orang mandi? Apa lu jangan-jangan nggak suka sama perumahan ini? Jujur. Enggak. Suka Suka gua. sama orangnya. Sama orangnya. Sama orangnya suka. Jadi kita tuh ada di perumahan Anjing bilang. sama Internal. residen. Iya, Emang ada residen di setiap perumahan. Enggak. Or, klaster ada. Enggak juga sih. Enggak juga. Kita ada di daerah Tangerang, guys. Tangerang. benar. Tangerang. Tangerang Kota. sonoan dikit. Tangerang kota. Deket alun-alun Depok. Blok. Depok perginya, tahu Karawang. Tangerang lu bilang. Oh iya. Ya pokoknya ada banner. Ada banner pokoknya udah nyampe rumah kita. Iya. Bang, Ada banner. menurut lu deh bang. Oke. Oke aja sih menurut gue. Lu gimana? Event terdekat lu bang. Event terdekat yang event terdekat. Nah, ini karena emang lagi negara lagi apa namanya? Kacau. Bukan chaos, bukan. Lagi mendengar suara rakyat. Lagi keluar ya. cakep banget Jadi bahasanya. ini waktunya suara rakyat untuk dikeluarkan. Dikeluarkan, bener. Suara Dikeluarkan merdu rakyat. apresiasi. Bener. Apresiasi. Nah, dengan cara terserah mereka dengan caranya apa, mau cara A, B, C dan Z Bener. gitu ya. Banyak cara. Nah, banyak event yang dipospon termasuk event gua. Nah, rencana besok tanggal 9 gua ada event. Nah, karena dengan ada suara rakyat ini, event ini dipospon. Kemungkinan akan bulan Oktober atau di akhir September. Di akhir September. Itu kalau boleh spill dikit ya, Bang. Corporate. Eventnya tentang conference gitu. Oh, conference. Nah, gue lagi ngejalanin event IO, gue lagi ngejalanin event-event corporate. Event biasanya conference gitu. Ya termasuk juga kalau nggak salah konser juga ada yang pospon nih. Ya. Ada. Ada konser-konser juga ada yang pospon tuh. Kalau kalian tahu yang di Bandung kemarin tuh itu juga pospon. Ya. Banyak dengan pokoknya. kejadian yang Ya. huru-hara ini itu cacicu ini ya. Ada beberapa yang pospon, ada beberapa yang gas terus. Tapi Gas pasti terus. dengan keamanan yang luar biasa menurut gua. Gas terus apa gas air mata, Bang?
gas air mata kayaknya. Gas Gas air air mata. mata. Nah, tapi kalau mau gas air mata, ada caranya supaya nggak kena. Gimana? Wah, cakep. Ada supaya. Wah, ini dia dari Gue tinggal tadi. di Berlan kan. Iya. Balik lagi. Ada caranya supaya lu nggak ngerasa nih. Gimana tuh? Wah, gas air mata. Lu di rumah aja. Itu caranya. Gak bakal kena lu gas air mata. Kecuali gas air mata masuk ke rumah lu. Lu gas air mata masuk ke rumah lu keluar. Udah kena. Gak bakal kena. Iya. Enggak, udah emang begitu aja, Bang. Kalau Iya, Bang, iya. kalau di dalam sama di luar ada gimana? Keluar dalam. Eh, Kemana sih arah lu? Iya, lu gimana Ji? Masuk Pertanyaan keluar lu. keluar masuk. maksud Lu gua nggak jelas pertanyaannya. enggak, maksud gua gas air matanya ada di dalam. Terus ada juga di luar. Ya lu ke atas. Simpel. Ya, Kalau iya. nggak ada atasnya, Di bawah. Mampus aja lu mending. di bawah gimana ini? Ya bisa aja. Bisa aja lu. Lo Kayak- kalau rumahnya basement? Iya. Nah, kalau nggak ada, Ya kalau ada, kan dia bilang ada. ya Kalau nggak ada lu gali tuh tanah lu masuk ke bawah. kubur mati. Ya lu mau nggak? Kagak. Ya Ya udah. udah. Lu hirup gas air mata. Aman kok gas air mata. Nggak masalah. Lu pernah nangis gak? Pernah. Sama Ya aja. udah, keluarin gas gak? Lu pernah gatel. mata lu pernah kelolodan pisau gak? Anjing, serem juga lu kalau pisau. Tapi kan pakai Pepsodent enak. Nah, kalau nggak mempan, lu colok mata lu tuh Pepsodent tuh. Kagak bakal pedih kena gas air mata nggak? Gini, Iya, gini. pedih kena Pepsodent. Bener. Gitu guys. Gitu. Iya, guys. iya. Jadi gitu Ki, tentang per-eventan Ter- dari banyak, Bang Rudi. Benar. Ayo mau nanya apa lagi? Mumpung belum. Seru tapi Bang ya. Seru. Gue mencintai. Gue event dulu tuh background gue tuh di TV. Habis di TV. Sama gua- dong, anak media kita. Oh iya. Sama, gue juga anak media. Oh, iya. Media mana, Yud? Media masa. Media masa memang namanya. Iya, benar. Apa lu di komplotan masa? Komplotan masa. Masanya Bukan gua. nih. Oh, lu masa. Masanya. Oh, lu denger aktivis ya? Gue aktifet. Aktivis. Obat batuk. Batu. Tapi aktivis tuh katanya ada oke. Eh, Waktu di media itu pertama ngeliat artis tuh anjing nih artis nih, gue ketemu artis karena gue di seliweran nih, Bang. Iya, gue di grup tersebut itu kan ada beberapa media kan di situ Iya, kan di grup itu kan. banyak lah. Artis anjing artis nih, gue foto. Setelah gue menjalankan hampir setahun di situ, gue ngeliat artis Bosan. kayak biasa. Iya, emang Temen-temen orang gue biasa. foto-foto sampai sekarang gue gak pernah ada foto sama artis. Misalnya gue foto sama Dewa 19 pun gue gak ada. Misalnya gue ke backstage gitu, foto sama mereka sebenarnya ada jalan kan buat Iya, karena biasa aja. terakhir kemarin tuh sama Malik di Essential tuh. Walaupun gue mengagumi mereka ya, maksud gue ya udahlah, gue menikmati saat woi di FOH gue ngeliat mereka main gitu sih. Salma. Salma Salsabila. Itu kata orang mirip bini gue, men. Oh iya. Iya, lo mau foto sama bini gue gak? Nah, mirip tuh. Iya. Ini lu. Gue tonjok lu. Tiba-tiba gue jalan sama bini gue, mbak foto dong. Gue tonjok lu beneran. Ya kan mirip Salma. Lu nggak suka Ji? Gue suka banget sama Salma, lu jangan kayak gitu lu. Ya berarti lu suka sama istrinya Pak ini Bang Rudi. Ya Kagak. Lu pelakor Ji. Pelakor Kenapa jadi deh. pelakor sih? Bang, udah Kagak, mau anjing. cabut Bang ah. Anjing. Ah, beres, iya, Bang. tiba-tiba jadi pelakor gua, anjing. Lu jadi ikutan anjing.